Saya akan mengajak seluruh hadirin yang beragama Hindu untuk kembali membacakan mantra Gayatri untuk keselamatan kita bersama, khususnya untuk pelaksanaan acara pada malam ini, supaya hujan yang akan turun bisa ditunda. Mari kita berdoa sekali lagi. So I ask Your Holiness to pray once again with Gayatri Mantra, to ask God to delay the rain. Mari kita mulai. Om Bhurvuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodaya. Om Bhurvuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodaya. Om Bhurvuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodaya. Om Shanti 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 Om. Salam budaya bangsa. Om Swastiastu. Di Bali, konsep kebudayaan unggul ini sudah mulai ditata, diwacanakan, didiskusikan sampai kepada rambu-rambu penetapan kriteria apa yang dimaksud dengan kebudayaan unggul dan apakah sudah berada dalam kondisi unggul atau justru berada dalam kondisi yang sangat lemah. Yang pertama, bermutu tinggi. Mutu tinggi ini diapresiasi oleh orang dalam, diapresiasi oleh orang luar. Apabila mutu tinggi ini dapat dikembangkan di dalam realitas, bukan hanya dalam wacana, tetapi dalam realitas, pertama sudah dipenuhi untuk kemudahan. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah budaya unggul itu selalu kokoh pada basis SDM. Budaya unggul harus didukung oleh SDM yang unggul. SDM yang unggul untuk menciptakan budaya unggul harus ada lembaga yang kokoh. Kebetulan ketiganya ini lembaganya disediakan. Di Bali punya lembaga banyak, punya lembaga subak, punya lembaga desa pekraman, bahkan keluarga sendiri merupakan pilar yang paling penting dari kebudayaan di samping lembaga pendidikan formal dengan segala kejuruan yang ada. Jadi apabila demikian persoalannya, SDM ini memiliki unsur kreativitas ditengkapi dengan lembaga-lembaga yang kokoh baik lokal termasuk juga lembaga nasional.
lembaga Kementerian Kebudayaan, Kementerian Dikbud, Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan lembaga formal yang tentu amat penting peranannya. Yang berikutnya, tidak intinya etos kreatif harus didengungkan dan dikembangkan. Etos kreatif ini memberikan manusia-manusia pendukung kebudayaan tidak rutinitas bekerja. Rutinitas menghasilkan monotonitas. Itu kebudayaan yang mandek. Kebudayaan yang unggul adalah kebudayaan dinamik yang berubah, mampu mengolah, mampu mengambil keluar, mampu mengembangkan hal-hal yang inovatif baru. Disinilah kebudayaan tidak berhenti hanya pada kebudayaan. Dia memerlukan mitra kerja ekonomi. Dia memerlukan hukum untuk mengakselerasi kebudayaan. Dia memerlukan kekuasaan yang dapat memahami bagaimana mengembangkan kebudayaan. Pada waktu itulah muncul insan-insan kreatif dan akhirnya juga induksi dari insan manusia kreatif adalah lembaga-lembaga kreatif. Induksi dari lembaga kreatif adalah Bali kreatif. Induksi dari Bali daerah kreatif, Indonesia kreatif sampai dengan umat manusia yang kreatif. Kami di Desa Celup ini berusaha untuk mengembangkan industri kreatif ini. Bagaimana bisa tamu atau wisatawan itu bisa berkunjung ke tempat kami dengan mengembangkan industri kreatif ini dengan mengambil bahan baku yang dulu hanya emas dan perak dan dikombinasikan dengan permata. Tapi kini kita berusaha untuk membuat pilihan-pilihan dengan yang lebih murah mungkin. Kalau dengan permata dia mahal, kita coba dengan adat penggantinya yaitu kerang, atau kadang-kadang dengan batu gunung atau batu vulkanik itu kita bisa kembangkan juga. Selain itu kita juga kalau kolaborasikan antara perak dengan patung itu, jadi ada beberapa bagian ornamennya kita isi dengan perak sehingga dia juga bisa lebih menarik jadinya. Atau dengan kipas kita isi juga dengan perak, sehingga itu kami berusaha untuk mengembangkan sehingga bagaimana wisatawan itu bisa tertarik datang kemari. Kalau dulu emasnya bisa murah, sekarang sudah mahal, ada pilihannya perak. Kemudian kreativitas dengan seluruh indikator ketiga itu tidak ada artinya apabila tidak mampu mengembangkan nilai tambah. Nilai tambah yang sangat diperlukan apabila ingin mengembangkan kebudayaan yang bermanfaat bagi manusianya, bagi lembaganya adalah nilai tambah. Pertama, nilai tambah ekonomi, memberikan kesejahteraan. Seniman, budayawan, manusia-manusia kreatif perlu mendapat imbalan daripada pengembang kebudayaan, nilai tambah secara ekonomi. Disinilah di Bali ganda. Ada di satu sisi di mana manusia itu ngayah mempersembahkan secara rela kebudayaan segala unsurnya dalam konteks adat tradisi mereka, pura mereka, lembaga banjar desa mereka ngayah. Karena di sana semuanya ngayah, tidak ada perhitungan pendapatan. Masyarakatnya, komunitasnya, pemimpinnya, para tokoh-tokoh pendetanya, agamanya, semuanya ada dalam konsep persembahan. Kemudian pada waktu orang memasuki ini ya dia yang mengganggu ini. Oh, diganggu Pak itu. Ini yang terlewat dia. Ya. Oh iya ini nih. Bu, ini mengganggu sekali ini. Nah, ini apa Bu? Acting dia. Jadi ada dulu stop dulu. Nah, isinya lagi 3 saja. 3 topik. Nggak, direkam. Ambil Bu. Ambil Bu. Dorang pendek kan ya. Dorang dia. Ya, itu ada. Mas Bu.
Kalau tadi di ranah tradisi, konsep yang dikembangkan oleh seniman, budayawan, dan masyarakat adalah ngayah, persembahan, tanpa perhitungan bayaran. Namun kemudian, seniman, budayawan, dan masyarakat Bali juga ada di kaki non-tradisi, termasuk pariwisata, termasuk juga berbagai kegiatan kreatif yang memerlukan profesionalisme. Dalam hal ini, profesionalisme di ranah yang baru ini, di ranah luar tradisi, ini dapat ditanggapi supaya mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi, mensejahterakan para senimannya, budayawannya, masyarakat Bali, pemimpin-pemimpinnya, dan seterusnya. Dalam konteks inilah, maka berbudaya itu sekaligus adalah memberikan makna daripada kehidupan itu sendiri. Kemampuan ogoh-ogoh untuk menilai ekonomi itu menurut saya yang kerjakan di sini kan saya tahu ya. Kalau menurut saya terus terang aja saya tidak kekurang order, sangat bagus sekali. Cuma sayangnya orang yang saya ajak kerja mengikut saya itu sangat jarang. Kalau Bapak lihat sekarang saya kan bukan hari nyepi nih, saya sudah banyak order saya untuk gabus. Ada orang dipakai dekornya tahun Agustus kita juga punya. Karena perayaan bulan ini Natal kita juga punya pesanan, tahun baru kita punya pesanan, apalagi bulan Maret itu adalah bulan penyepian ya, sangat luar biasa sekali. Kalau saja mau diikuti cara saya ini Pak, perkembangan ogoh-ogoh menjadi kepatung, menjadi ke dekorasi, ini ada lagi menjadi untuk alat promosi Pak, luar biasa bagusnya. Satu, biayanya ringan, yang kedua mudah dikerjakan, dan sangat menarik sekali itu Pak. Dan kemudian nilai tambah yang berikutnya adalah setelah nilai tambah secara teknologi, nilai tambah secara ekonomi, nilai tambah secara kultural. Lagi kembali kepada konsep awal yang kami tawarkan, solidarita, etika, estetika, logika, kreativitas, spiritualitas supaya bernilai tambah. Dan akhirnya indikator kriteria yang berikutnya tentang kebudayaan unggul adalah kebudayaan yang selalu terbuka melalui selektif dan terbuka untuk beradaptasi. Selektif dapat memilah dan memilih mana yang perlu diambil diolah, mana yang perlu ditolak, dan kemudian adaptif adalah mengembangkan kemampuan diri untuk dapat menyesuaikan kepada perubahan secara lentur. Inilah 5 kriteria unggul, dan setelah beberapa kajian diadakan, Bali menunjukkan cukup potensial untuk mengembangkan kebudayaan unggul. Dan kebudayaan unggul ini tentu dalam kerangka Bali dan kontribusi kepada kebudayaan nasional. Sebenarnya kalau kita simak tentang kebudayaan nasional, sebagai pertama unsur asli Indonesia, di samping unsur Indonesia baru, unsur budaya asing yang diolah ke dalam kebudayaan sendiri, dan unsur-unsur agama besar, unsur asli Indonesia cukup banyak kaya. Bukan saja Bali, yang namanya di Jawa, Minang, Sulawesi, Kalimantan, Papua, seterusnya banyak kebudayaan lokal yang menunjukkan keunggulan local genius dan juga material genius. Tekstil misalnya ada di berbagai Nusantara, filosofi ada berbagai di berbagai Nusantara, kemudian juga keunggulan-keunggulan etika dan seterusnya, termasuk kreativitas ada di berbagai Nusantara.